Kembali lagi bersama Let's Go Story. Masih seperti biasanya, aku akan membacakan cerita, tapi cerita kali ini bukan tentang horor atau mistis atau semacamnya, melainkan tentang tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang pria muda yang stalking atau menguntit pacar sahabatnya sendiri dan melakukan pelecehan seksual. Penasaran gimana ceritanya? Tonton terus sampai habis. Tidak ada yang pernah menyangka bahwa Randy menyimpan sebuah rahasia besar. Ia adalah orang yang selalu datang paling awal kalau teman-teman terdekatnya mengajak untuk nongkrong di sebuah warung kopi langganan mereka. Randy tipe orang yang cukup pendiam. Ia hanya tertawa seperlunya dan pulang yang paling terakhir. Bagi Haris, Randy adalah sahabat terbaiknya sejak mereka berada di satu universitas yang sama. Haris begitu percaya kepada Randy karena mereka sedekat itu. Maka dengan itu, Haris berani memperkenalkan pacarnya kepada Randy juga kepada teman-teman lainnya. Ketika pertama kali berkenalan, Randy menyambut Salsa dengan senyum yang terlihat begitu tulus. Awal perkenalan mereka tampak sewajarnya, dan Salsa juga mulai menyesuaikan diri dengan lingkungan pertemanan Haris. Teman-teman yang lain juga sangat welcome dengan kehadiran Salsa kalau diajak nongkrong bareng. Suatu ketika, saat mereka sedang menikmati malam minggu yang ramai, Salsa ikutan nongkrong bersama Haris, dan di sana juga ada Randy yang melakukan kebiasaannya. Datang lebih awal dan tidak terlalu vokal. Pada saat itu, entah kenapa Randy memberanikan diri untuk ngobrol dan menanyakan hal-hal kecil tentang Salsa. Di mana Salsa bekerja, jam berapa biasanya pulang, dan kendaraan apa yang biasanya Salsa gunakan untuk bekerja. Hal-hal seperti itu membuat Haris menganggap kalau itu adalah bentuk kepedulian dari seorang sahabat. Salsa yang secara nggak langsung digali informasinya juga tidak menaruh rasa curiga atau perasaan yang nggak nyaman. Ia malah menganggap kalau hal itu hal yang biasa karena mereka baru kenal. Tapi lama-kelamaan hal kecil yang mendetail yang terus ditanyakan oleh Randy akhirnya membuat Salsa mulai merasa tidak nyaman. Sampai di titik bahwa Salsa menganggap itu sudah berlebihan. Salsa jadi merasa setelah ditanya habis-habisan dengan Randy, ia mulai sering muncul di tempat-tempat yang sama dengan Salsa. Salsa bertemu Randy di minimarket dekat kantornya, bertemu di halte bus yang Salsa lewati, sampai kafe kecil yang biasa Salsa jadikan tempat untuk menunggu hujan reda. Namun, setiap kali mereka berpapasan, Randy selalu punya alasan setiap kali Salsa bertanya, "Ngapain di sini?" Dan jawaban alasan Randy itu selalu dibarengi dengan tatapan yang cukup lama ke arah Salsa. Senyuman yang Randy berikan itu juga senyuman yang terlalu dekat. Sejak saat itu, Salsa mulai merasakan ketidaknyamanan yang sulit dijelaskan. Seperti ada mata yang mengikuti dari balik keramaian. Kejadian aneh mulai Salsa rasakan. Pesan-pesan singkat mulai masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Isi pesannya juga tidak pernah terang-terangan. Namun, cukup membuat dada Salsa terasa sesak. "Hati-hati kalau pulang malam. Hari ini kelihatannya capek ya." Salsa mencoba untuk mengabaikan pesan-pesan itu dan beranggapan kalau itu adalah ulah orang iseng. Ia memblokir nomor itu, tetapi pesan baru selalu muncul dari nomor lain. Karena kejadian aneh itu juga mulai tidak membuatnya nyaman, maka Salsa menceritakan semua kejadian itu kepada pacarnya, Haris. Respon Haris pada saat itu hanya menenangkan Salsa dan ia berjanji akan sering menjemput Salsa ketika ia pulang kerja. Haris juga sempat bercanda kepada Salsa kalau ia terlalu khawatir soal Randy. Tanpa mereka sadari, ternyata Randy duduk tak jauh dari mereka, mendengarkan percakapan mereka sambil menunduk dan menekan gelasnya terlalu kuat. Perubahan kecil mulai terjadi pada Randy. Kali ini ia lebih berani. Randy sering menanyakan keberadaan Salsa saat Haris sibuk dengan kerjaannya. Tak sungkan, Randy menawarkan bantuan yang tadi minta seperti mengantar, menemani, dan menunggu Salsa.
Haris yang merasa lelah dan tak punya cukup waktu karena pekerjaan, ia menerima tawaran itu beberapa kali. Dari situlah batas mulai terlihat kabur. Suatu malam hujan turun tanpa reda. Salsa pulang terlambat karena harus lembur. Pada saat itu kebetulan Haris sedang keluar kota karena urusan pekerjaan. Dan Salsa menolak tawaran jemputan dari siapapun. Di sisi lain ia juga ingin sampai apartemen dengan cepat karena tenaganya juga sudah tidak terlalu banyak. Malam itu, akhirnya Salsa pulang menggunakan taksi online. Tapi setibanya di apartemen, Salsa harus mampir ke mobilnya yang terparkir di basement untuk mengambil sesuatu. Pada saat itu, lorong jalan menuju basement tampak sepi. Hanya suara tetesan air yang berasal dari pipa pembuangan dan lampu yang berkedip pelan. Dari arah belakang, Salsa mendengar suara langkah kaki seseorang dan dengan itu mempercepat langkahnya untuk menuju masuk ke lift. Ia berubah pikiran karena posisi sekarang ia sedang diikuti oleh seseorang. Di tengah langkah yang sama-sama cepat, seseorang itu menyebut namanya dengan lantang. Salsa mengerutkan dahinya, memberhentikan langkahnya dan berbalik ke arah. Betapa terkejutnya Salsa saat melihat Randy yang tak jauh darinya. Pria itu tersenyum dan berkata kalau ia ingin memastikan Salsa dalam keadaan aman. Sebelum Salsa menjauh dari temannya Haris itu, langkah Randy seakan cepat mendekati Salsa. Jarak antara mereka sudah semakin menyempit, dan Randy melakukan sebuah sentuhan yang tidak pernah diizinkan oleh Salsa. Randy pun terus mencoba memasuk ke sebuah ruang yang Salsa pun tidak pernah izinkan. Salsa berteriak sekeras mungkin. Sayangnya, suaranya hanya memantul di beton yang memecah hujan. Salsa berusaha melawan dan mendorong Randy sampai jatuh ke tanah. Dengan cepat, Salsa berlari walaupun ia hampir jatuh. Tapi ia terus bangkit dan berlari menjauhi Randy. Pria itu pun juga tidak menyerah. Ia mengejar Salsa sambil mencoba berbicara, mengatakan jika itu adalah salah paham. Ia juga mengatakan senjata utamanya kalau ia sedang khilaf. Salsa hanya bisa menepis sambil mencari tempat persembunyian. Ia kecewa kenapa kejadian seperti ini datang dari lingkaran terdekatnya. Salsa akhirnya berhasil mendatangi pos keamanan dan mengatakan semuanya. Tanpa menunggu lama, Salsa dan salah satu satpam di sana segera membuat laporan ke kantor polisi terdekat. Dilihat dari CCTV menunjukkan kalau Randy sudah mengikuti Salsa sejak dari gerbang basement. Pesan-pesan dari nomor anonim itu juga berhasil dilacak. Nama Randy muncul di setiap jejak. Polisi mencatat, memotret, meminta keterangan. Setelah itu, Salsa diperbolehkan untuk pulang. Ia pulang dengan tubuh yang lelah dan pikiran yang tak berhenti berputar. Keesokan paginya, Haris datang menemui Salsa. Raut wajahnya runtuh ketika mengetahui kebenaran itu. Di hadapan pacarnya, ia meminta maaf berulang kali. Meski tahu tidak ada kata yang bisa menghapus apa yang sudah terjadi. Persahabatan yang Haris jaga bertahun-tahun ternyata menyimpan sisi gelap yang tak pernah ia lihat. Akhirnya, Randy ditetapkan sebagai tersangka. Di ruang pemeriksaan, ia mengaku mulai terobsesi sejak pertemuan pertama. Ia merasa dekat karena sering diberi kepercayaan. Ia membenarkan tindakannya dengan dalih yang runtuh di hadapan hukum. Akhirnya jaksa menjeratnya dengan pasal pelecehan seksual dan stalking, disertai bukti-bukti yang kuat. Kejadian semuanya itu membuat kehidupan Salsa berjalan dengan lambat dan melelahkan. Sampai-sampai Salsa harus menjalankan konseling. Belajar bernafas kembali tanpa rasa takut setiap kali ia mendengar langkah dari belakangnya. Ia mencoba mengganti rute perjalanan pulangnya, mengganti semua kebiasaannya. Rasa trauma itu sampai membawanya ke dalam mimpi yang menyeramkan. Namun ia harus tetap bertahan karena harus datang ke setiap sidang dan menjawab pertanyaan tanpa memilih diam. Putusan akhirnya dibacakan.
Randy dinyatakan bersalah dan hukuman untuknya sah dijatuhkan. Tidak ada sorak, hanya keheningan yang terasa adil. Haris berdiri di belakang Salsa. Ia tidak mengatakan apapun. Mereka tahu keadilan bukan penutup luka, tapi pengakuan bahwa yang terjadi adalah kejahatan, bukan sebuah kesalahpahaman. Di luar gedung pengadilan, hujan kembali turun. Salsa mengangkat wajahnya dan membiarkan air hujan membasahi wajahnya. Tak lama kemudian, ia melangkah pergi dengan punggung yang tegak. Kepercayaan yang dikhianati tidak akan bisa kembali utuh. Tapi setidaknya suaranya telah didengar. Dan di kota yang sama, banyak orang belajar satu hal. Bahaya tidak selalu datang dari orang asing. Kadang ia bisa hadir dari lingkaran terdekat, menunggu saat ketika batas itu dibiarkan runtuh. Begitulah ceritanya. Kadang kita juga susah untuk bisa tahu orang itu baik beneran atau baik karena ada sesuatu yang ia tuju. Buat teman-teman di luar sana, selalu stay safe di keadaan apapun. Sekian kisah gelap kriminal dari aku. Bantu like, komen, subscribe, dan jangan lupa buat nyalakan notifikasi lonceng biar kalian tahu kalau aku punya cerita dan kisah baru. Buat yang butuh info lebih, bisa langsung aja email ke katanyalaras@gmail.com atau DM ke Instagram laras3994. Sekian dulu, sampai ketemu besok. Bye-bye.